Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar, yaitu beliau Dr. Haji Arman Paramansah MM beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, terus juga selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demi mengambil keberkahan waktu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Virgiawan Listanto dari semester 4 kelas non reguler. Di sini saya akan membacakan materi, model dan strategi pembelajaran Super Brain. Metode pembelajaran Super Brain menjelaskan tentang bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak. Pembagian Super Brain menurut Barbara yaitu yang pertama otak emosional, yang mana berperan dalam membangkitkan hasrat belajar. Terus yang kedua ada otak sosial, berperan dalam membangun visi untuk melihat apa yang mungkin dalam kurung peluang. Yang ketiga, otak kognitif, berperan dalam menumbuhkan niat untuk mengembangkan pengetahuan dari kecakapan. Yang keempat yaitu otak kinestetik, berperan dalam mendorong tindakan untuk mengubah mimpi atau ide menjadi kenyataan. Dan yang kelima, otak reflektif, berperan dalam mendorong berpikir tingkat tinggi yang akan membuahkan kebijakan yang membuat seseorang pembelajar mampu dan mau berpikir yang senantiasa mengingat dan mengagungkan kebesaran Tuhannya. Dalam metode pembelajaran Super Brain disebutkan bahwa semua pengetahuan pasti ada manfaatnya. Karena itu ya kita jangan pernah menyesal dengan apa yang pernah kita pelajari atau kita baca, karena suatu saat pasti akan bermanfaat. Adapun menurut McLean, proses evaluasi mengacu pada 3 bagian otak manusia, yaitu yang pertama otak besar dalam kurung neokorteks yang memiliki fungsi utama untuk berbahasa, terus juga berpikir, belajar, memecahkan masalah, merencanakan, dan mencipta. Yang kedua ada otak tengah, yaitu sistem limbik, berfungsi untuk interaksi sosial, terus emosional dan ingatan jangka panjang. Yang terakhir ada otak kecil dalam kurung otak reptil, berfungsi untuk bereaksi, naluriah, mengulang, mempertahankan diri, dan ritualis. Apabila lingkungan saya dengan beragam simulasi positif, maka semua potensi anak yang positif juga akan berkembang secara optimal. Sebaliknya, apabila lingkungan bersimulasi negatif, maka potensi anak tidak berkembang secara positif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya, yaitu saudara Ade Nandang. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Virgiawan Listanto. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW
yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Tak lupa saya lantunkan pula doa kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Haji Arman Paramansyah, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai metode pembelajaran Superbrain. Ada beberapa alasan kenapa kita penting menggunakan metode pembelajaran Superbrain. Yang pertama, metode pembelajaran Superbrain itu dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak saja menjadi sangat efektif, tapi juga hampir seluruh potensi yang dimiliki peserta didik akan tergarap dan terbangkitkan secara lebih optimal. Yang kedua, meminimalisir adanya perkembangan emosi negatif. Yang ketiga, menjadikan karakter anak semakin kuat dalam membentuk karakter anak. Yang keempat, peserta didik mampu merekam dan menyimpan informasi dengan baik. Yang kelima, pendidik dapat memperbaiki dan melejitkan kualitas pendidikan. Yang keenam, dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kurikulum. Nah, dalam metode pembelajaran Superbrain, pembelajaran berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi peserta didik. Ada 3 strategi utama dalam pembelajaran metode Superbrain ini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang menantang lingkungan berpikir peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghindari situasi pembelajaran yang tidak nyaman atau mungkin monoton atau membosankan. Yang ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Peserta didik di sini sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat membangun pengetahuan mereka. Sedangkan pendidik berusaha membangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh peserta didik beraktivitas secara optimal. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.